Yung, kalian pada tahu nggak tentang tragedi kelam tenggelamnya kapal KMP Gurita pada tahun 1996 yang sekarang sudah menjadi makam massal di Teluk Balohan, Sabang. Hai, selamat datang di Cerita Siung. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan kembali membahas satu lembar catatan sejarah yang paling kelam yang ada di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 19 Januari 1996, di saat semangat menyambut bulan suci Ramadan, di Pelabuhan Malahayati, ratusan orang berkumpul. Di depan mereka bersandar sebuah kapal besar bernama KMP Gurita. Sebuah kapal yang bagi warga Sabang adalah satu-satunya jembatan penghubung mimpi mereka dengan daratan Aceh. Namun dalam hitungan jam Yung, kegembiraan itu akan tenggelam dalam dinginnya samudera. Malam itu laut tidak hanya menelan sebuah kapal, tapi juga menelan sebuah harapan, masa depan, dan ratusan nyawa yang hingga detik ini sebagian besar dari mereka masih bersemayam di dasar Teluk Balohan, Sabang. Buat kalian yang penasaran dengan cerita ini, langsung saja kita buka kembali kisahnya secara mendalam di Cerah, Cerita Sejarah bersama Siung. Sebelum kita masuk ke kronologi bencana nih, kita harus mengenal dulu siapa sebenarnya KMP Gurita ini. Kapal ini adalah jenis ferry Roro atau roll on roll off. Kapal ini dibuat di Binan Senpaku Kogyo, Onomichi, Jepang pada Desember 1970. Awalnya kapal ini bernama Kyushu. Saat kapal ini tiba di Indonesia pada awal dekade 90-an, usia kapal ini sudah menginjak 20 tahun lebih. Secara teknis, kapal ini sudah berlabuh di dunia maritim laut selama 2 dekade. KMP Gurita ini memiliki panjang sekitar 32,45 meter dengan lebar 7,82 meter, tinggi 2,54 meter dengan berat kurang lebih mencapai 196 ton dengan kapasitas 210 orang penumpang. Di masa jayanya, kapal ini adalah andalan. Namun seiring berjalannya waktu perawatan menjadi sebuah isu yang sangat besar. Bayangkan sebuah mesin tua yang dipaksa bekerja setiap hari tanpa henti karena ia adalah satu-satunya transportasi utama menuju Sabang. Tekanan publik dan kebutuhan ekonomi membuat aspek keselamatan perlahan-lahan tergeser ke urutan belakang. Beberapa laporan menyebutkan bahwa beberapa bulan sebelum tragedi, kapal ini sudah sering mengalami kendala teknis, mesin yang batuk-batuk di tengah laut, atau sistem navigasinya yang mulai usang. Tapi karena tidak adanya pilihan lain KMP Gurita ini tetap harus berlayar, mengangkut apa saja dan siapa saja yang ingin menyeberang ke Sabang. Pada tahun 1990-an, KMP Gurita ini menjadi salah satu alat transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat Sabang untuk menuju Banda Aceh dan juga sebaliknya. Kapal ini melayani rute dari Pelabuhan Malahayati di Krung Raya menuju ke Pelabuhan Balohan yang ada di Sabang. Pada hari musibah KMP Gurita ini berangkat sekitaran pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dari Malahayati menuju ke Pelabuhan Balohan yang ada di Sabang, yang akan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Balohan itu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Di tengah perjalanan gangguan cuaca pun dirasakan dan angin kencang pun bertiup dari arah timur. Kapal seketika oleng dan nahkoda pun tidak dapat menguasai situasi ini. Diketahui KMP Gurita ini mengangkut melebihi kapasitasnya, yang pada awalnya kapal ini hanya memiliki kapasitas penumpang sebanyak 210 jiwa. Tetapi malam itu diisi hingga 378 orang, hampir 2 kali lipat dari kapasitas awalnya. Selain kelebihan penumpang KMP Gurita ini juga membawa barang sebanyak 50 ton. Ada yang bilang kapal ini sempat mengangkut tiang listrik
yang membuat kapal ini kelebihan bobot muatannya. Berdasarkan sertifikat keselamatannya nih, KMP Gurita ini hanya boleh mengangkut sekitaran 210 orang. Tapi pada saat sore itu, pengawasan di pelabuhan tampak sedang longgar. Data investigasi setelah kejadian mengungkapkan bahwasannya ada sekitar 378 orang di atas kapal, hampir 2 kali lipat dari kapasitasnya. Dan pada saat itu kondisi di dalam kapal sangat sesak. Penumpang duduk di lorong-lorong, di atas tangga, bahkan di dekat sekoci yang seharusnya menjadi jalan evakuasi. Tapi beban manusia bukan masalah utamanya nih. Masalah sebenarnya ada di dek bagian bawah kapal. KMP Gurita ini membawa muatan barang yang sangat masif. Totalnya mencapai kurang lebih 50 ton. Sekarang mari kita rincikan apa saja barang yang dibawa oleh KMP Gurita ini. Di antaranya 10 ton semen, 15 ton tiang listrik beton yang panjang dan juga berat, 8 ton bahan bakar minyak, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Dan tidak hanya itu ada 12 unit kendaraan roda 4 dan 16 unit kendaraan roda 2 yang dijejalkan masuk ke dalam kapal. Secara fisik, kapal itu sudah sangat rendah dari permukaan air. Menurut saksi mata mengatakan bahwasanya air laut sudah mengintip masuk lewat lubang-lubang pembuangan di samping kapal. Bahkan sebelum tali jangkar dilepaskan, kapal itu bukan lagi berlayar. Ia sedang berjuang untuk tetap terapung. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kapal sudah berada sekitar 5-6 mil dari teluk Pelabuhan Balohan. Lampu-lampu kota Sabang sebenarnya sudah mulai terlihat sayup-sayup dari kejauhan. Namun, cuaca di Selat Malaka pada saat itu berubah secara drastis. Angin kencang menghantam lambung kapal yang sudah overload. Gelombang setinggi 4 meter mulai menghajar KMP Gurita ini. Karena beban barang di bawah sudah overload, terutama tiang listrik beton dan semen, tidak terikat dengan sempurna, barang-barang berat ini bergeser, menghantam dinding kapal. Kalian bayangkan suara dentuman tiang beton seberat belasan ton yang menghantam dinding kapal tersebut. Keseimbangan kapal pun hilang seketika. Kapal miring tajam ke arah kanan. Di dalam kondisi miring itu, mesin kapal tiba-tiba mati total. Kegelapan menyelimuti segalanya. Hanya dalam waktu kurang lebih dari 15 menit, air laut masuk dengan derasnya ke dalam kapal. Teriakan dan tangisan pun mulai memecah kesunyian malam itu. Dan pada akhirnya KMP Gurita ini terbalik dan tenggelam dengan cepat ke dasar laut yang sangat dalam. Dan banyaknya penumpang yang terjebak di dalam kapal juga ikut tenggelam ke dasarnya. Saksi mata mengatakan tepat pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, kapal penyeberangan itu masih terlihat dari Pelabuhan Balohan Sabang. Sanak keluarga yang datang menjemput tidak pernah memperkirakan kapal tersebut sedang mengalami gangguan dan tengah berjuang melawan badai. Lampu masih terlihat jelas dari KMP Gurita tersebut. Namun, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kapal penyeberangan itu sudah tidak terlihat. Sampai saat itu, belum ada satupun pejabat pelabuhan Sabang yang menyatakan kapal mengalami musibah. Pencarian terus dilakukan. Hubungan dengan kapal pun akhirnya terputus. Pada saat ini tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa diterima dari kapal feri itu. Kepastian musibah baru diketahui 4 jam setelah kejadian naas itu terjadi. Di saat salah satu korban penumpang KMP Gurita ini mampu berenang mengarungi lautan yang cukup dalam dengan ombak yang cukup ganas dan terdamparlah di Teluk Kenukai. Dia bernama Hanla, berusia 22 tahun. Kabar yang dibawa Hanla itulah yang memastikan bahwasannya KMP Gurita ini tenggelam di dekat Teluk Balohan. Dan sejak saat itu, masyarakat di Pelabuhan Sabang menjadi gelisah. Sebagian masih tetap tabah menanti kedatangan keluarganya. Tetapi sebagian lagi mulai mencari daftar nama penumpang. Keesokan harinya, dunia pun mulai tersentak. Operasi penyelamatan dimulai. Namun yang ditemukan hanyalah puing-puing dan laut yang membisu. Dari 378 jiwa, hanya ada 40 orang yang dinyatakan selamat. 54 orang ditemukan telah menjadi jenazah.
dan sisanya 284 orang dinyatakan hilang selamanya. Kenapa mereka tidak ditemukan? Dikarenakan KMP Gurita ini karam di kedalaman kurang lebih 380 meter. Itu adalah kedalaman yang sangat mematikan. Tekanan air di kedalaman itu bisa menghancurkan apa saja, Yung. Tubuh para korban terjebak di dalam bangkai kapal yang tertidur di kegelapan abadi. Dan pada akhirnya Teluk Balohan pun resmi menjadi makam massal terbesar di Aceh pada saat itu. Nah, mungkin banyak juga nih yang bertanya kenapa bisa terjadi lonjakan penumpang di kapal tersebut. Musibah ini terjadi tepat 3 hari sebelum Ramadan tiba. Nah, dikarenakan momen inilah yang menjadi sebab lonjakan penumpang terjadi di kapal itu. Dikarenakan Yung, di Aceh itu mempunyai tradisi megang sebelum Ramadan. Maka dari itu, banyaknya orang memilih untuk pulang ke keluarganya, merasakan megang dan menghabiskan waktu bersama keluarga saat puasa pertama. Musibah yang menimpa KMP Gurita tak terlepas dari kealpaan sejumlah pejabat perhubungan yang ada di Aceh. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Aceh, ada 6 pejabat di lingkungan kantor wilayah perhubungan Aceh yang dinyatakan resmi sebagai tersangka kasus tenggelamnya KMP Gurita ini. Keenam pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka tenggelamnya KMP Gurita itu berinisial AK sebagai Kepala Cabang PT ASDP Banda Aceh, DRS Yus, IH sebagai Kepala Bagian Operasi PT ASDP Banda Aceh, dan 3 pejabat di bagian administrator Pelabuhan Malahayati, yakni AS, KD, dan juga BMA. Keenam tersangka itu dipersalahkan melanggar pasal 263, 338, dan 359 KUHP serta Undang-Undang Nomor 21/1992 tentang pelayaran. Pasal 263 KUHP dikenakan kepada para tersangka karena tersangka sengaja memalsukan sejumlah dokumen mengenai pelayaran KMP Gurita ini, sehingga terjadi musibah yang menewaskan ratusan orang itu. Sementara pada pasal 359 KUHP disebutkan karena kelalaian mereka yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dan pada pasal 338 KUHP karena perbuatan tersangka itu dianggap sebagai pembunuhan. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 21/1992 yang bisa mengancam mereka dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Pada akhirnya semua tuduhan itu mutlak diberlakukan kepada mereka. Polda Aceh telah meminta sedikitnya keterangan 60 orang saksi, baik yang ada di Sabang maupun di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Hari ini, sebuah tugu berdiri tegak di Pelabuhan Sabang. Di sana terukir nama-nama mereka yang tidak pernah kembali. Tragedi KMP Gurita ini adalah pengingat keras bagi kita bahwasanya keselamatan tidak boleh dikompromi oleh hal apapun. Satu kelalaian kecil saja bisa merobek ratusan mimpi keluarga. Jadi, teruntuk teman-teman aku yang sedang menonton video ini, mari sejenak kita luangkan waktu untuk mendoakan para korban KMP Gurita ini. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan semoga laut kita tidak lagi menyimpan duka yang sedalam ini. Terima kasih telah menonton cerita ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa saling berbagi cerita sejarah yang ada. Aku bersama Siung, sampai jumpa di video berikutnya.